Akulah raja ketiga dunia. Aku berhak atas setiap yang indah dan cantik di dunia ini. Tidak ada yang terlarang bagiku. Semuanya milikku. Jangan mengajari aku perihal ketatasusilaan. Aku menentukannya sendiri. Yang sedang Baginda perlihatkan ini merupakan sisi penghancur dari kekuatan. Inilah akar kehancuran itu. Kau bicara tentang susila, tapi tidak tahu dasarnya. Kau tidak boleh menentang rajamu. Raja yang tidak mengindahkan sahabatnya adalah raja yang semena-mena. Dan akhirnya menghancurkan dirinya. Mengapa Baginda tidak mengindahkannya? Apakah para menteri yang bijaksana tidak menasihatinya demikian? Raja yang tidak lagi percaya akan kekuatan dan keperkasaannya sendiri, dia akan terjerat dalam jaringan pendapat para menteri. Para menteri hanya melaksanakan perintah-perintah dari rajanya, bukannya memerintah. Menteri-menteri yang masih mau hidup lebih baik memberikan nasihat ketika raja meminta darinya. Dan itu pun haruslah dengan rendah hati. Dia harus mengatakan yang baik-baik dan hanya menyenangkan saja kepada rajanya. Justru raja seperti itu menghancurkan diri sendiri karena sombong. Baginda akan temukan orang yang mengatakan hal menyenangkan. Tetapi jarang sekali ada yang mau berbicara dan mau mendengar. Kebenaran-kebenaran itu memang susah diterima. Sebab kebenaran itu membuktikan nilai seorang satria. Marica, jangan mengutip kitab suci bagiku. Awas kalau tidak, sebelum Rama dan Sinta, kau akan jadi sasaran dari kemarahanku. Pilih saja. Mau mati di tanganku, atau mau mentaati perintah-perintah dariku. Baginda, hamba memang ditakdirkan untuk mati hari ini. Tapi mati sebagai pembangkang di tangan seorang raja amat memalukan. Tapi jika nanti hamba mati di tangan Rama, maka hamba mati satria. Mari Baginda, hamba akan penuhi perintah Baginda. Suamiku, Laksmana, kemarilah. Aku lihat sesuatu yang mengagumkan. Ada apa, Sinta? Di luar sana ada seekor kijang ajaib. Kijang ajaib? Benar. Di mana? Segeralah kemari. Ayo, suamiku, lihatlah, ayo. Lihat, di sana itu. Seekor makhluk mengagumkan. Seekor kijang yang ajaib.
kau lihat kijang seperti itu? Lihat tanduknya, bagai dari emas. Kulitnya berkilau laksana emas. Luar biasa. Mengagumkan. Kau lihat, Laksmana. Aku melihatnya. Suamiku, tangkaplah dia untuk diriku. Wah, betapa menariknya. Ditangkap. Untuk apa istriku? Dibawa ke Ayodhya. Mereka semua akan mengaguminya. Akan kuikat lonceng di kakinya. Kubayangkan ibu kita akan senang. Atau kuberikan kepada Bharata. Sebagai kenangan dari hidup kita di hutan. Segera pergilah suamiku. Dan tangkaplah untuk diriku. Laksmana, aku harus penuhi keinginan kakak iparmu. Kijang itu memang sangat menarik. Dia terancam bahaya karena kegagahannya. Kak, kuharap keinginan akan kijang itu tidak mencelakakan diri kita. Menurutku kijang itu tampaknya aneh sekali. Bertentangan dengan kodrat, adik kodrati, dan tidak mungkin. Tak ada yang tak mungkin dalam ciptaan, Laksmana. Apa saja yang dapat kau bayangkan terjadi di suatu tempat di semesta luas ini. Tak seorang guru pun atau ilmuwan tahu rahasianya. Akan tetapi ciptaannya bukan maya. Tetapi Kak, jika bertentangan dengan kodrat, Tak ada yang bertentangan dengan kodrat, Laksmana. Kalau putra Bharadawaja tidak dilahirkan oleh 7 kedukaan berbadan emas, maka hidup akan ditemukan dalam selaksa rupa, Laksmana. Dan ilmu pengetahuan itu tidak bisa memahami keajaiban para dewa. dewa bisa mengerjakan keajaiban. Tapi hal ini tampak seperti ilmu gaib para raksasa. Ingat Kak, dulu di hutan Dandaka, banyak sekali raksasa menjelma kijang emas. Oh, jika kalian berdua bertengkar terus, kijang itu akan pergi. Tak bisakah memenuhi permintaan kecil ini? Laksmana, tampaknya Sinta ingin sekali memiliki kijang itu. Biar ku tangkap. Seandainya tak bisa ku bawa hidup-hidup, Suamiku, kulitnya begitu indah sekali. Bisa digunakan sebagai alat sembahyang. Kak, aku masih tetap ragu. Mungkin ini ilmu gaib raksasa. Jika memang demikian, maka semuanya perlu dihentikan. Laksmana, kau tinggallah dan berjaga-jaga untuk melindungi Sinta di sini. Siapa tahu kecemasanmu itu benar. Aku akan penuhi keinginan dia. Dan kupercayakan dia padamu. Akan kubawa kijang itu, hidup ataupun mati. Waspadalah Laksmana. Ada banyak raksasa di hutan ini. Jangan pernah sekalipun kau tinggalkan Sinta sendirian. Baiklah Kak.
Laksmana! Hai Laksmana! Hai Laksmana! Hai Sita! Hai Sita! Hai Sita! Laksmana! 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 Dengarlah itu. Tolong! Tolong! Itu suara kakakmu, dia sangat kesakitan. Suaranya memilukan sekali. Pasti dia dikepung banyak raksasa. Laksmana, apa kau tidak dengar jeritannya? Laksmana, apa kau tidak mendengarnya? Aku dengar, Kak. Lalu mengapa kau diam? Pergilah Laksmana, tolonglah dia. Laksmana, ada apa? Mengapa kau diam? Sebab aku tahu, Kakak tidak mungkin terancam bahaya. Kak, tidak akan ada dewa, raksasa, atau makhluk manapun dapat mencelakakan suamimu. Itu bukan suaranya. Itu hanyalah tipu muslihat. Janganlah cemas. Saat dia terancam bahaya dan berteriak minta tolong, kau berusaha menenangkan diriku. Laksmana, apa kau tinggal di sini karena takut dibunuh raksasa? Aku tidak menyangka kau begitu pengecut. Kakak! Kau sudah sering membualkan keperkasaan dan memamerkan busurmu itu. Tapi kini saatnya kau harus buktikan keperkasaanmu. Ternyata kau hanya seekor tikus yang takut melongo keluar dari lubangmu. Kakak! Kakak, jangan katakan itu. Kau tidak tahu apa yang kau katakan. Aku tahu sekali. Kakakmu yang merawatmu seperti seorang anak. Ketika dia terancam bahaya, kau bersembunyi di belakang kakak iparmu karena takut. Inikah kewajibanmu sekarang? Kewajibanku hanya satu, untuk mentaati perintah dari kakakku Sri Rama. Dia menyuruhku tinggal untuk melindungi dirimu. Maka aku tidak bisa meninggalkan dirimu sendirian di sini. Melindungiku? Aku tinggalkan istana demi Rama, rela ikut demi dia. Aku tidak bisa hidup sedetik pun tanpa dia. Sekarang dia terancam bahaya. Apa gunanya melindungi diriku? Laksmana, jika ada yang menimpanya, aku tidak akan bisa lagi hidup. Lindungilah jasadku, Laksmana, dan taatilah perintah kakakmu. Kak, mengapa kau tidak mengerti? Kak Rama tidak bisa terancam bahaya apapun. Tidak ada seorang satria pun yang dapat mengalahkannya. Nah, nasib sial apa lagi yang memperlemah budimu jadi seperti ini, Kak? Jika nyawa suami terancam bahaya, adakah kemalangan yang lebih besar dari semua itu? Hari ini kau membantah. Selama ini kau selalu berbual. Dan sekarang ternyata kau seorang pengecut. Aku tidak sangka. Kak, jangan menyebut aku pengecut. Jika tidak, taatilah perintahku. Janganlah keras kepala, Kak. Nanti terjadi sesuatu. Memang. Jika kau tidak mau pergi, Laksmana, jangan buang waktu dengan berdebat. Baik, berikan panah itu. Jika kau tidak mau, setiap wanita Arya tahu bagaimana melindungi suaminya. Ayo. Kau tidak mau beri aku panah itu? Baik, aku akan pergi tanpa senjata. Jangan paksa aku dengan cara begini, Kak. Jangan hanya bicara, bertindaklah, Laksmana. Baiklah. Demi mentaati perintahmu itu, Kak. Pertama kalinya Laksmana tidak mematuhi perintah dari kakakku Sri Rama. Kini, masuklah ke pondok. Ibu, ampunilah aku.
Kakak, ampunilah aku. Kakak, dengan kekuatan gaib dari guruku, aku membuat tembok kasat mata di sini. Jika ada orang yang berani melintas garis ini dan mengganggu dirimu, dia akan terbakar jadi abu. Maka aku minta kepada dirimu, sebelum Kak Rama kembali, bagaimanapun juga, kau tidak boleh keluar dari garis ini. Wahai Dewa Hutan, aku percayakan Ibu Sinta kepadamu sebelum aku pergi. Aku pergi, Kak.